Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas R3J. Kami mendapatkan tema dari daerah asal Jawa. Dan kami mengambil cerita rakyat yaitu Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Saya selaku pembuka dan teman-teman rekan tim saya yang membantu mengerjakan PPT tersebut yaitu yang disusun oleh yaitu saya sendiri Muhammad Rafli dan Periansyah Putra, Ridwan Sanusi, Muhammad Faruk, Muhammad Farhan, Muhammad Kadafi, dan Muhammad Rafli Surahman. Oke, di sini ada judul, tokoh dan karakter. Judul tokoh dari cerita rakyat yang kami buat adalah cerita rakyat Timun Mas. Dan nama-nama tokoh atau karakter yang kami buat yaitu adalah tokoh utama ada si Timun Mas, dan karakter adalah pemberani dan juga pantang menyerah. Tokoh kedua ada Mbok Srini yaitu si penyayang dan juga si pantang menyerah juga. Tokoh ketiga ada si Butu Ijo, jelas dong karakter adalah jahat dan juga kejam. Dan tokoh empat ada seorang petapa yaitu adalah dia orang yang bijak dan juga adalah orang yang baik. Dan di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Faruk. Sinopsis dari cerita rakyat Timun Mas. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di Jawa Tengah. Sang istri bernama Mbok Srini. Walaupun sudah lama menikah, tapi bertahun-tahun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tetapi ketika sang suami meninggal, harapannya pun menjadi sirna untuk menjadi seorang anak. Suatu hari ketika Mbok Srini sedang berdoa untuk dikaruniai seorang anak, ketika itu secara kebetulan lewatlah sesosok raksasa hijau atau Butu Ijo dan mendengar doa dari Mbok Srini. Karena sangat menginginkan anak, ia pun meminta bantuan kepada raksasa. Keinginannya akan dikabulkan, namun disertai syarat, yakni apabila anak yang lahir adalah wanita, maka ia harus menyerahkan kepada raksasa ketika sudah berumur 6 tahun untuk disantap. Karena Mbok Srini sangat sayang kepada Timun Mas, maka ia meminta kepada raksasa agar mengambil gadis tersebut ketika dewasa. Saat dewasa, si raksasa kembali dan hendak menangkap Timun Mas. Namun Timun Mas melawan dan mengakhiri hidup raksasa dengan bibit ajaib pemberian dari seorang petapa. Wujud dan unsur kebudayaan. Unsur kepercayaan masyarakat terhadap adanya seorang sakti pertapa merupakan bagian dari ajaran agama Hindu yang tertulis pada kitab Veda. Kesaktian benda penolong, keberadaan benda kecil yang mengandung kesaktian dalam dongeng tersebut. Penulis maknai sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat Jawa pada kekuatan gaib yang terdapat dalam sebuah benda. Sejak dahulu masyarakat Jawa percaya pada kesaktian yang terdapat pada bagian tubuh manusia maupun dalam benda-benda tersebut. Dipercaya sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari bahaya-bahaya gaib. Wujud benda penolong, benda-benda yang memiliki kesaktian dan menjadi benda-benda penolong dalam dongeng Timun Mas adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Keempat benda-benda tersebut kemudian berubah wujud. Biji mentimun berubah menjadi kebun mentimun yang berbuah lebat. Jarum berubah menjadi hutan bambu yang sangat rapat. Garam berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dan terasi berubah menjadi lautan lumpur panas. Perubahan wujud dari benda-benda ajaib yang dibawa oleh Timun Mas dalam dongeng tersebut, penulis maknanya sebagai bagian unsur budaya yang menjelaskan tentang sistem mata pencarian. Keempat wujud benda pemberian pertapa berikut perubahannya merupakan simbol dari keadaan masyarakat pedesaan saat itu, yang mata pencarian dari pertanian hutan dan hasil laut, sehingga dapat dikatakan bahwa dongeng Timun Mas lahir dari sebuah masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Bahasa. Dongeng Timun Mas atau Timun Emas, Jawa Mentimun Emas, merupakan cerita rakyat Jawa Tengah yang menceritakan anak perempuan cantik yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Di usia yang muda, Timun Mas berani melawan raksasa yang jahat
yang ingin menyantapnya. Unsur kemasyarakatan. Unsur-unsur kemasyarakatan di mana dongeng tersebut berasal budaya masyarakat Jawa. Tokoh Mbok Rondo dan Timun Emas, pemilihan sosok dua perempuan sebagai tokoh utama cerita tersebut. Penulis pakai sebagai gambaran dari kekuatan perempuan Jawa yang berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kekuatan ini tergambar dalam bagian cerita di mana Mbok Rondo dan Timun Emas yang penuh ketabahan dan keuletan berusaha melawan kekuatan raksasa sakti hingga berhasil mengalahkannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Timun Mas, yang pertama, jangan pernah menyerah jika dalam kesulitan apapun. Yang kedua, jangan pernah membuat perjanjian jika kita tidak bisa menepatinya. Yang ketiga, jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena tidak semua orang dapat menerimanya. Dari cerita Timun Mas, kita dapat memetik pelajaran bahwa perilaku yang jahat seperti yang dilakukan oleh raksasa dapat membawa celaka. Dan kita bisa melihat dengan usaha, kerja keras, dan rasa percaya diri yang tinggi, kita akan bisa menghadapi segala rintangan. Yang digunakan pada Timun Mas menggunakan baju adat daerah Jawa. Pada kejadian ini berlokasi di pantai Parangtritis.